Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan apa itu majas puisi. Pengertian majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa yang mendapat suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Nah, sekarang kita beralih ke jenis-jenis majas. Majas yang pertama adalah majas perbandingan. Majas perbandingan ini cukup banyak muncul di pelajaran sekolah. Majas perbandingan adalah majas yang memperbandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. Adapun majas yang termasuk ke dalam majas perbandingan antara lain alegori, personifikasi, metafora, metonomia, asosiasi, hiperbola, simile, antonomasia, pars pro toto, totem pro parte, dan eufemisme. Majas yang kedua adalah majas sindiran. Majas sindiran adalah majas yang ditunjukkan untuk menyatakan sesuatu dengan maksud menyindir. Untuk jenis majas sendiri yang paling sering muncul di buku sekolah seperti majas ironi, sarkasme, sinisme, satire, dan iunindo. Majas yang ketiga adalah majas penegasan. Majas penegasan adalah majas yang digunakan untuk menyatakan suatu hal secara tegas. Kalau untuk majas penegasan, di artikel ini nanti akan memberikan contoh dari pleonasme, repetisi, retorika, aliterasi, metonomia, simbolik, paralelisme, tautologi, dan chiasmus. Nah, majas yang terakhir adalah majas pertentangan. Selanjutnya, majas pertentangan adalah majas yang digunakan untuk mengekspresikan suatu hal dengan cara pertentangan dengan hal yang lainnya. Kalau majas pertentangan dibagi menjadi maja litotes, antitose, paradoks, anakronisme, sidekdok, oksimoron, dan kontradiksi intermunis. Selanjutnya adalah contoh-contoh majas. Yang pertama adalah majas perbandingan. Di dalam majas perbandingan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah majas alegori. Majas alegori adalah majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Contoh, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Yang kedua adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati, seolah-olah benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Contoh, deburan ombak memecah karang. Yang ketiga adalah majas metafora. Majas metafora ini merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contoh, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Yang keempat adalah majas metonimia. Majas metonimia ini menyatakan suatu hal yang memakai kata lain punya keterkaitan. Misalnya sebuah merek dagang. Contohnya, jamaah haji Indonesia pergi ke Mekah menggunakan Garuda. Yang kelima, majas asosiasi. Majas asosiasi digunakan untuk membandingkan perasaan atau emosi dengan suatu objek, simbol, atau situasi yang berbeda. Contohnya, suara hujan mengingatkanku pada kesegaran dan ketenangan. Yang keenam, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Contohnya, dentuman itu menggelegar membelah di angkasa. Yang ketujuh adalah majas simile. Majas simile adalah majas yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda, menggunakan kata seperti atau sebagai. Contohnya, kulitnya putih seperti salju. 8. Majas antonomasi. Majas antonomasi biasanya menggunakan nama atau gelar yang mewakili orang atau sesuatu yang lebih spesifik untuk menyampaikan ide atau perasaan secara implisit. Contohnya, Bapak Proklamator mengacu pada Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. 9. Majas pras pro toto. Majas pras pro toto adalah majas yang menggunakan sebagian unsur atau objek untuk menunjukkan keseluruhan objek. Contohnya, dari tadi pagi ia tak menampakkan batang hidungnya. 10. Majas tontem pro parte. Majas tontem pro parte adalah majas menggunakan keseluruhan objek, padahal hanya sebagian saja. Contoh, Indonesia mengalahkan Malaysia dalam pertandingan sepak bola tadi malam. Dan yang terakhir adalah majas eufemisme.
Majas eufemisme adalah majas menggunakan ungkapan lebih halus daripada ungkapan yang dirasa kasar atau merugikan. Contoh, saat ini sedang dibahas penyesuaian tarif nol. Baik, sekarang kita akan membahas majas sindiran. Yang pertama, majas ironi. Majas sindiran ini digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Contohnya, suaranya sangat merdu sekali, seperti kasar kusut. Yang kedua, majas sarkasme. Majas sarkasme ini bisa dikatakan sebagai majas sindiran yang kasar. Contohnya, putih benar wajah kamu, sampai bisa aku sendoki bedaknya. Majas sinisme. Majas sinisme ini lebih bersifat mencemooh atas ide atau pikiran. Contoh, kamu sudah pintar, kan? Kenapa masih bertanya kepada aku? Yang keempat, majas satire. Majas satire adalah gaya bahasa yang mengandung penolakan, kritik, atau sindiran terhadap suatu gagasan, kebiasaan, atau ideologi, namun menyampaikan dibalut dengan komedi atau sebagai bahan candaan. Contohnya, ya Tuhan, soal semudah ini saja kamu tidak bisa menyelesaikannya. Yang kelima, majas innuendo. Majas innuendo digunakan untuk menyindir seorang dengan cara mengecilkan fakta yang ada. Contoh, tak perlu takut. Disuntik rasanya hanya seperti digigit semut kecil. Yang keenam, majas pleonasme. Majas pleonasme adalah majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas atau sebenarnya tidak diperlukan. Contoh, dia sudah turun ke bawah. 7. Majas repetisi. Majas repetisi ini merupakan majas pengulangan kata, frasa, atau klausa untuk mempertegas maksudnya. Contoh, awas, tunggu kedatanganku besok, tunggu. 8. Majas retosika. Majas retosika ini membentuk kalimat tanya namun tidak memerlukan jawaban. Tujuan kalimat tanya tersebut sebagai penegas akan suatu hal. Contoh, siapa yang tidak ingin terlahir kaya raya? 9. Majas aliterasi. Majas aliterasi adalah majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kata. Contoh, beli baju biru bersama Budi. 10. Majas metonomia. Majas metonomia adalah majas yang menggunakan kata atau frasa untuk mewakili suatu objek. Kata yang digunakan biasanya masih terkait dengan objek tersebut. Contoh, Yonas dikenal sebagai anak kutu buku di sekolah. 11. Majas simbolik. Majas simbolik adalah majas yang menggunakan simbol atau lambang untuk mengekspresikan suatu ide atau perasaan. Contoh, mawar merah simbol dari cinta yang romantis. 12. Majas paralelisme. Majas paralelisme adalah majas penegas yang menggunakan pengulangan kata. Pengulangan ini memiliki struktur, ritme, atau gaya yang sama untuk menekankan ide atau perasaan. Contoh, siang hari untuk bekerja, malam hari adalah untuk beristirahat. 13. Majas tautologi. Majas tautologi adalah gaya bahasa berupa pengulangan gagasan, pernyataan, atau kata-kata secara berlebihan dan tidak perlu. Majas tautologi merupakan contoh dari redundansi bahasa. Contoh, saya percaya, yakin, dan mengimani kalau Tuhan selalu bersama kita. 14. Majas kiasmus. Majas kiasmus merupakan gaya bahasa yang berisi pengulangan sekaligus kebalikan atau events dari susunan antar kata dalam satu kalimat. Contoh, sering ditemukan dalam keseharian kita, orang pandai merasa dirinya bodoh, namun orang bodoh merasa dirinya pandai. Selanjutnya adalah majas pertentangan.
Majas pertentangan sederhananya adalah majas yang berkontradiksi dengan fakta yang ada. Majas pertentangan terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, majas litotes. Majas litotes merupakan majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Contohnya seperti, silahkan datang ke gubukku yang kumuh. Yang kedua, majas antitesis adalah majas yang menggunakan 2 kata berlawanan untuk mengungkapkan suatu pertentangan. Contoh, dia adalah cahaya dalam kegelapan, juga bayangan dalam cahaya. Yang ketiga, majas paradoks. Majas paradoks adalah majas yang mengandung pertentangan antara kenyataan dengan fakta yang ada, tapi pada kenyataannya mengandung kebenaran. Contoh, daerah ini tandus, tapi penduduknya makmur. Yang keempat adalah majas anakronisme. Majas anakronisme adalah majas yang mengandung ketidaksesuaian antara suatu peristiwa dengan waktu yang seharusnya. Contoh, di zaman sekarang, bayi baru lahir saja sudah bisa mencari uang. Yang kelima adalah majas sinekdok. Majas sinekdok adalah gaya bahasa yang menyebutkan sebagian untuk seluruh bagian, atau malah sebaliknya. Contoh, semua mata tertuju padaku, membuatku gugup selama pertunjukan. Lalu, yang keenam, majas oksimoron. Majas oksimoron adalah gaya bahasa yang mengandung kata-kata berlawanan dalam satu kalimat. Contohnya, kini di hatiku bercampur baur antara perasaan cinta dan benci. Lalu yang ketujuh dan yang terakhir adalah majas kontradiksi interminus. Majas kontradiksi interminus adalah gaya bahasa yang mengandung sangkalan dari pernyataan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contohnya, semua peserta lomba sudah siap kecuali perempuan itu. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang pengertian, jenis-jenis, dan contoh macam-macam majas yang umumnya keluar pada pelajaran bahasa Indonesia di sekolah.